Oke guys, kembali lagi bersama saya ya. Ini kalian bisa lihat ya, saya loss berapa ini 1.700. Ya nggak apa-apa ya guys ya. Kemarin ada yang nanya kenapa saya kok pakai lotnya besar banget ya. Di sini saya pakai satu lot, sedangkan equity-nya itu cuman $5.000. Emang terlihat sedikit ya guys ya equity-nya dengan lot sebesar itu. Saya jelaskan di sini. Ini kenapa saya pakai lot besar karena saya itu main di forex ini ya guys ya. Saya tidak berani menaruh uang terlalu banyak di broker. Jadi ya $5.000 tuh udah menurut saya udah banyak banget gitu guys. Jadi saya itu sekali pakai gitu. Maksud saya membuat akun itu sekali pakai. Jadi misalnya saya punya akun yang isinya $1.000, ya udah itu sekali pakai. Jadi saya resikokan semua $1.000 gitu guys. Uang yang lain tuh saya simpen di bank atau saya simpen di apa exchange kripto ya, saya investasi di Bitcoin atau apa gitu. Intinya saya menaruh uang di broker tuh tidak semuanya gitu guys. Jadi misal $5.000 ya udah itu yang saya resikokan gitu. Jadi katakan misalnya gini loh, misalnya saya punya uang $1.000 nih. Nah, saya biasanya meresikokan tuh mungkin 10% ya. Kalau dari $1.000 berarti saya meresikokan setiap trading itu $100. Nah, itu yang saya masukkan ke broker tuh $100 dulu gitu guys. $100 saya trade, sekali trade kan saya trade itu jarang guys. Maksudnya mungkin seminggu cuma sekali dua kali kan. Kadang malah nggak ada trade juga dalam seminggu. Nah, kalau saya sudah trade kemudian win, ya udah 100-nya saya TP, berarti tinggal 100 lagi. Kalau loss ya udah loss MC langsung nanti saya deposit lagi gitu guys. Jadi modal saya tidak semuanya saya taruh di broker. Oke, langsung saja guys, ini adalah analisa untuk SAUUSD hari ini. Ini saya masih nggak tahu guys arahnya mau kemana. Ya, saya jujur aja saya nggak tahu ini. Dan kemarin saya salah ya. Di sini saya sebenarnya mengetahui guys apa kesalahan saya nanti akan saya bocorkan ya. Sebenarnya kemarin, oke, untuk teman-teman yang terjebak juga, kemarin ini bisa dijadikan pembelajaran ya. Saya kemarin memang buru-buru sih guys, kayak mungkin apa ya, terlihat kurang tenang gitu dalam mengeksekusi market ya. Jujur aja kemarin tuh saya ujian ya, saya ujian di kuliah, sedang ujian akhir gitu, terakhir banget, ujian akhir tahun banget. Jika saya lulus ini, saya udah lulus kuliahnya gitu guys. Jadi ujian terakhir. Setelah pulang itu kayak saya masih capek gitu guys. Jadi mungkin itu kebawa emosi saya jadi kurang stabil dalam menganalisa market. Kemarin kan kita melihat adanya re-entry di area sini ya guys ya. Ini bisa buat belajar sih. Ini alasan kenapa saya loss 1.700. Ya saya nggak beralasan sih guys. Loss aja bang. Iya, iya, iya. Iya saya loss gitu loh. Cuman kan kita kan kadang perlu evaluasi supaya nanti nggak terjadi lagi di kedepannya gitu guys. Oke. Nah kalau evaluasi dari saya sendiri ya itu sebenarnya re-entry di area sini. Saya kan salah masuk di area sekitar sini ya guys ya. Sebenarnya re-entry ini kurang bagus, guys. Kenapa? Karena dia sudah terbentuk CS arah di area sini, ya kan? Jadi kalau kita tahu sebelum adanya CS AK itu sebenarnya ada yang namanya CS arah, guys. CS arah itu ini garis kuningnya saya hilangin dulu aja ya daripada bingung karena saya mau nulis-nulis di sini. Oke, CS arah itu adalah ketika ada candlestick yang dia itu close menembus semua MA. Maksud saya MA5, MA10 ya, menembus semua itu tapi belum menembus mid BB, yaitu candle yang ini, guys. Dia kan close-nya di sini. Nah, dia close-nya itu melewati MA5, MA10 low, juga melewati MA5, MA10 high. Ya, dia close di bawah sini, tapi dia belum mampu close melewati mid BB. Nah, ini namanya CSA, guys. Mungkin kalau kalian sudah belajar BBMA udah tahu ya, tapi saya tidak membahas CSA ini kemarin dalam video basic. Memang karena CSA ini jarang digunakan ya guys ya. Ini kayak cuman pertanda awal gitu. Namanya aja CSA, berarti candle stick arah itu. Jadi cuman arahnya belum kukuh, guys. Dia kukuh ketika di sini sudah melewati mid BB ini. Nah, jadi sebenarnya re-entry yang sudah ada CSA-nya ini memang kurang baik, guys. Saya biasanya nggak masuk. Kemarin tuh saya kayak kurang teliti gitu loh, guys. Berbeda sama misalkan ini, guys. Misalnya re-entry yang ada di sebelah sini. Ini kan dia cuman nge-speak doang ke bawah ke area MA5, MA10 low dan tidak ada yang close ke bawah MA5, MA10 low kan guys. Jadi nggak ada CSA, nggak ada CSAK juga. Oke. Nah, contoh lagi gimana ya? Nah, di sini ada sebenarnya guys. Sini ada candle yang ini. Jadi ini kan di sini ada momentum ya. Setelah momentum dia membuat re-entry di area sini. Nah, re-entry ini sebenarnya kurang bagus guys. Kenapa? Karena dia sudah CSA ya di area sini. Udah ada CSA tapi kok turun bang ya turun emang market suka-suka dia guys, terkadang turun kadang enggak gitu, tapi turunnya juga nggak bisa signifikan ya guys ya, cuman tertahan di MAV
terus dia lanjut naik lagi ya. Jadi itu kesalahan saya yang pertama. Jadi saya memang kurang bagus lah menelitinya. Kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya ini tuh momentum, setelah momentum tuh dia nggak langsung membuat re-entry di sebelah sini guys, tapi dia membuat MHV dulu di area sini. Ya kan? Dan MHV itu valid guys ternyata. Kemarin saya kurang teliti. Di sini ini kan ada MHV ya. Cara memvalidkan MHV gimana? Ingat nggak guys? Kita akan melihat time frame bawahnya apakah ada ekstrim atau tidak. Nah, ternyata di sini ada ekstrim ya guys ya. Ada ekstrim. Ada ekstrim nih. Kalau ada ekstrim berarti MHV di H4 ini valid guys. Kalau MHV-nya valid minimal dia akan ke mid BB. Ya kan, dan dia sudah membuat CSAK di area sini. Kalau udah ada CSAK dia minimal akan ke area low BB guys. Ke area sinilah kemungkinan. Dia mungkin masih akan turun lagi ya. Mungkin mungkin nanti low BB-nya ini akan naik dikit gini guys. Ya. Jadi candlenya akan di area situ. Itu nantilah analisanya. Intinya ini kesalahan saya sih kemarin guys. Terus saya kemarin juga melihat ini guys, melihat ada hampir terbentuk yang namanya extreme diamond kan di area sini. Kemarin ada yang nanya, lubang itu MA5 nya nggak keluar kok abang entry itu. Nah di sini kalau kalian perhatikan yang saya bicarakan ya guys, saya menganalisa itu pakai broker Oanda ya. Ini yang saya gunakan selalu. Jadi kalau loss ya udah emang loss gitu. Jadi nggak usah ganti-ganti plan, nggak usah ganti-ganti broker untuk analisa ya guys ya. Jadi analisanya saya pakai ini, kemudian enternya saya tetap di broker di MT5 guys. Nah di sini kalau kalian lihat di chart yang saya gunakan untuk analisa itu sudah ada ekstrim guys. Makanya kemarin saya melihat ini ada candle candle reverse di sini, kemudian di candle retest ini saya entry candle retest yang ini. Dan dia naik dikit ya, naik dikit, kemudian turun, ya turun ke sini guys. Akhirnya saya minus seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi ya apa ya guys, sebenarnya saya masih sesuai plan sih guys, karena saya melihat di time frame pertama tadi ada re-entry buy di H4, kemudian di time frame kedua ada ekstrim, kemudian saya memang mainnya agresif ya guys ya, saya mainnya agresif, jadi saya entry di area sini. Kalau kena SL ya udah kena SL aja gitu guys. Kalau apa ya, ini analisa itu memang apa ya guys ya, kadang kita benar, kadang kita salah gitu, nggak ada yang bisa 100% benar ya guys ya. Kayak kemarin misalnya saya profit ini 9K 9K itu saya close di 11K ya guys ya, kalian lihat di video yang ini profit 11K ini, terus saya kayak setelah profit 11K itu saya udah mikir guys, wah ini kalau setelah profit besar ini biasanya itu langsung loss gitu. Ya, ya sudah lah guys, ternyata saya loss sekitar berapa ini 1.700 itu, dan itu kan cuman mungkin sekitar 2% lah ya dari profit yang kemarin yang kita 20% maksudnya profit dari kemarin yang berapa $11.000 maksudnya ya. Ya udah berarti emang belum rezekinya gitu aja guys. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita enter lagi, nanti kita bisa dapat uang lagi untuk mengembalikan lossnya itu. Nah, masalahnya guys, masalahnya kalau kalian tidak menghitung money management dengan baik, nah itu yang salah. Misalnya ya, misalnya sekali entry kalian tuh $500 dolar ya. Nah, kalau win, kalau saya kan pakai RR 1:1 ya. 1:1. Oh ya guys, kalau nanti video ini tidak jadi video analisa ya, saya mohon maaf ya, mungkin akan saya jadikan video edukasi saja. Nanti video analisanya setelah ini ya. Takutnya kalau dicampur-campur nanti kurang baik. Nah, kalau saya kan menggunakan 1:1. Berarti ketika win, saya win $500 ya. 500 win. Ketika loss, ya udah saya loss lagi 500. Nah, ini kan sama gitu guys. Kita winnya segini, lossnya juga segini gitu. Tapi masalahnya jika kalian tuh balas dendam misalnya, kalian baru saja loss $500 nih. Nah, nanti ada setup lagi. Nah, kalian udah mau entry nih, tapi enternya kalian pengen balas dendam. Kayaknya saya mau enter $1.000 meresikokan $1.000. Supaya nanti jika ini win, maka kita sudah menutup loss tadi dan bahkan untung gitu. Dan ketika ini ternyata kalian loss lagi gitu. Atau misalnya anggap saja win ya, kalian win. Udah nih, udah. Kalian untung nih. Setelah itu ada setup lagi, kalian mikir lagi, wah ini kalau aku besarin nanti kita bisa dapat lebih banyak lagi nih. Ya udah saya pakai risk 1.500, saya meresikukan 1.500. Ternyata loss. Uang kalian habis semua, guys. Ya, makanya resikonya itu ya sesuaikan gitu, guys. Saya memang sudah menyesuaikan, guys. Dalam akun itu saya meresikokan $5.000 ya. Ini hasil profit yang kemarin itu saya sisakan sedikit ya saya untuk entry di situ gitu. Kalau ternyata loss ya sudah, itu kan uang profit gitu loh. Jadi ya kita nggak rugi-rugi banget gitu guys. Nggak rugi-rugi banget. Sebelumnya kita juga sudah profit terus gitu. Kalau kalian pantengin terus di area sini, saya kan jarang entry ya guys ya.
Kita entry itu kita kemarin profit sekitar 11.000 di USD, apa di XAU, kemudian di Bitcoin sekitar 5.000 ya guys ya. Itu sudah berapa itu? Sudah ya mungkin sudah 16.000 lebih gitu guys. Kemudian kita loss di USD JPY ya kemarin sekitar 1.800, kemudian di gold ini 1.700. Jadi lossnya itu ya sekitar mungkin 4 ribuan lah guys, atau ya 3.000 menuju 4.000 itulah. Jadi sebenarnya masih profit kok guys. Nah, jadi kalian kalau misal loss itu jangan langsung ganti-ganti ini ya guys ya. Jangan langsung ganti-ganti metode. Wah, ini metodenya nggak bagus, metodenya nggak bagus. Kalian kalau kayak gitu nanti ketika metode ini berhasil, kalian malah sudah pakai metode yang lain gitu guys. Sedangkan metode yang lain tuh akan kayak gini juga gitu loh. Nggak mungkin bisa berhasil. Apalagi maksudnya nggak mungkin bisa berhasil 100% ya. Apalagi ada yang namanya consecutive loss ya atau apalah itu istilahnya guys. Intinya semakin besar RR ya, semakin besar RR, kemungkinan loss kalian tuh akan semakin beruntun gitu. Misalnya di sini ada RR 1:1 ya guys ya. Kalian tuh akan jarang loss guys, akan jarang loss. Mungkin ya loss ya, loss, kemudian win, 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 mungkin loss lagi gitu. Beda kalau sama orang pakai RR-nya itu 1:6 misalnya. Oh, ini RR-nya bagus banget dong. Sekali TP dia langsung 6% kalau kita meresikukan 1%. Nah, tapi kalian nggak tahu guys, kalau RR-nya besar kayak gini, dia nggak mungkin punya konsekutif loss sama win kayak gini, nggak mungkin guys. Dia tuh pasti banyak lossnya, loss, 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 loss baru win. Tapi sekali win dia bisa apa menambeli atau ya ini menambeli semua ke kerugian yang ada di awal ini. Tapi masalahnya kalian kuat nggak? Kuat nggak kalian loss lama kayak gini? Loss, 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 loss. Dan kalian kuat nggak? Misalkan sekali loss, kemudian loss selanjutnya ini kalian tetap menggunakan resiko yang sama. Kalian nggak terbawa hawa nafsu untuk langsung all in, terus nggak kebawa pikiran yang aneh-aneh harus ini, harus ini, harus ini. Kalian kuat nggak guys? Kalau kalian kuat itu ya udah kalian pakai yang RR 1:6. Makanya ma- ma- bukan makanya apa ya? Karena saya nggak kuat guys. Saya tuh nggak kuat kayak apa ya? Harus menahan loss yang banyak, loss, loss, loss. Ya memang nanti sekali win itu langsung kita bisa menambeli semua kekurangan ini. Tapi kita akan sering loss loh guys. Sering loss. Uang uang kita tuh berkurang terus itu. Kalian kuat nggak? Misal sekali loss, resiko 1%. Nanti entry lagi kalian tetap harus 1%. Entry lagi tetap harus 1%. Kuat nggak? Kalau saya nggak kuat guys, makanya saya mending pakai 1:1. 1:1 ini jarang jarang loss guys, jarang loss ya. Ya ada lossnya tapi ya jarang lah. Oh ya, untuk tadi saya memang pakai cara agresif ya guys ya. Kalau kalian mau pakai cara yang tidak agresif tuh sebenarnya menunggu CSAK di time frame kedua. Ingat time frame kedua ya, bukan time frame ketiga. Ini saya lupa tadi mau ngomong. Jadi di sini ada ekstrim kan? Ini ekstrim adalah ketika ada re-entry di time frame pertama tadi. Nah, untuk yang aman tuh kalian menunggu CSAK di area sini, guys. Ini kalau udah ada CSAK buy di time frame H1 ini, time frame kedua itu kemungkinan akan naik dia, guys. Nah, kemarin memang belum ada CSAK. Kenapa ya? Karena saya memang agresif, guys. Saya memang agresif. Kalau kalian mau pakai cara aman, pakai cara saya itu tadi ya. Bisa dengan menunggu menunggu apa CSAK di time frame kedua atau momentum di time frame ketiga. Sama saja guys sebenarnya. Karena CSAK di time frame kedua ini akan valid jika di time frame ketiga ada momentum kan seperti itu. Nah, buat kalian yang belum paham, nah kalian akan kesulitan guys memahami analisa saya, bagaimana saya entry, bagaimana saya menjelaskan itu kalian akan kebingungan ya guys ya. Jadi saya sarankan kalian nonton dulu playlist ini BBMA Basic ya, BBMA Basic, kemudian yang kedua BBMA Multi Time Frame. Terus kalau sudah sampai multi time frame kalian udah cukup sih guys sebenarnya. Kalian udah cukup bisa lah untuk memahami apa yang saya katakan. Setelah itu kalian tinggal analisa terus backtest, lihat-lihat market gimana gimana alurnya nanti akan jelas. Sebenarnya di apa ya di H1 ini ada alur yang jelas guys. Tapi apakah saya entry? Nggak saya entry ya. Saya nggak entry ya guys ya karena saya fokus H4. Jadi misal nggak ada setup ya udah saya disiplin aja nggak usah entry. Saya nggak ganti-ganti plan ya guys ya. Mau kalian kalian nunjukin bang ini saya profit iya profit alhamdulillah gitu tapi bang nggak entry nggak saya karena beda beda plan saya plannya di hampa ya udah santai aja guys misal lihat teman-teman profit ya udah alhamdulillah gitu ya jadi nggak usah jangan jangan buyar karena melihat orang lain profit dengan metode yang lain guys oh ini profit pakai ICT oh ini profit pakai SMC ini profit pakai support resisten. Nah, kalian nanti akan buyar, guys. Fokus saja satu akun dikhususkan untuk akun ini. Jadi saya tuh mengelola banyak akun, guys. Ada akun prop firm tuh banyak saya kelola, guys. Nah, setiap akun tuh saya kasih rule sendiri-sendiri. Ini rule khusus re-entry H4 agresif. Ada lagi yang rule-nya itu aman, guys. Ini rule re-entry H4 yang aman. Yang aman tuh saya share di video yang ini ya, guys ya.
cara saya analisa di video yang pertama ini, yang saya bongkar semuanya gratis ini ada video bagus banget guys, kalian harus nonton ini. Itu cara yang aman ya, itu saya pakai yang itu. Jadi akunnya saya pecah-pecah gitu guys, dan setiap akun saya tulis rule-nya, nggak akan saya ganti. Saya ganti ketika MC guys. Dan sampai sekarang jarang sekali MC gitu. Saya di akun platform itu jarang sekali MC. Ya mungkin emang agak lama ya, agak lama mungkin berbulan-bulan baru bisa payout. Tapi ya udahlah, kenapa kok buru-buru gitu. Kalau buru-buru juga belum tentu profit, malah malah kadang loss gitu guys. Jadi ya sudahlah, seperti itu saja. Oke. Jadi ya apalagi ya? Oh ya, ini saya tadi menerangkan mau di H4-nya ada setup bagus sebenarnya guys. Di sini ada ekstrim ya. Ekstrim BB mendatar itu sangat bagus ya. Kalian bisa entry di situ. Sini ada candle reverse, ini ada candle retest. Nah, kalian bisa entry di situ. Bang, kok jelasin doang nggak entry? Saya nggak entry karena saya fokus ke H4. Saya nggak mau merubah-rubah rule-nya, guys. Ya. Kalau kalian fokus ke H1, ini ada kesempatan bagus, guys. Jadi di sini ada ekstrim ya. Kalian bisa entry di situ. Kemudian setelah ekstrim, dia membuat CSAK di sini. Setelah CSAK tujuannya kemana? Tujuannya ke low BB. Dia sudah sampai tujuannya ke low BB. Setelah itu dia membuat re-entry di sebelah sini, ya. Jadi kan kalau kalian entry ekstrim di sini, sebenarnya kan kalian harus TP di TP wajib di sini kan. Kenapa sih kok harus TP wajib? Ya karena dia akan turun lagi gitu. Ya mungkin ini turun itu ya. Ya itulah. Nah, setelah apa re-entry ini re-entry setelah CSAK ya, dia turun membuat momentum. Ya kan? Setelah membuat momentum, dia buat re-entry lagi di sini tapi re-entry-nya nggak sampai. Ini re-entry nggak sampai itu biasanya pakai kode RRE, guys. Nanti BBMA code belum ada playlistnya, nanti akan saya buatkan insya Allah ya. Setelah itu dia turun tapi nggak mampu membuat momentum yang baru. Ini ya ada momentum lah tipis banget ya. Tipis. Setelah itu ini membuat re-entry lagi kemudian turun lagi. Nah, ini kita belum tahu guys, belum tahu ini dia mampu membuat momentum yang baru atau tidak. Yang jelas dia masih sideways di sini ya. Ini nanti kalau dia membuat CSAK buy di sini, CSAK buy, kemungkinan saya akan buy sih guys. Dia membuat CSAK yang nembus EMA 50 di sini. Kemungkinan saya akan buy karena ini tuh sebenarnya masih di area re-entry daily ya guys ya, walaupun belum sampai ya. Ini kan re-entry daily di area sini, dan di daily ini sebenarnya ada ekstrim ya, jadi cukup rawan. Ya intinya saya nggak tahu lah guys apa yang akan terjadi di market. Saya masih menunggu ini. Masih menunggu. Jika nanti di H4, saya kan fokus di H4 ya. Kalau di H4 nanti terjadi ekstrim di area sini, maka saya akan buy ya guys ya. Saya akan buy. Oke, oke mungkin cuma sekian dulu ya guys ya video kali ini. Semoga membantu. Saya nggak tahu ya ngoceh apa tadi. Saya nggak tahu lah. Semoga ada sedikit hal yang bisa membantu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.